ini Kapan jadi wadah beliau-beliau itu bisa muncul ke permukaan, bisa membagi wawasan, membagi informasi kepada kita yang ya berkaitan dengan dunia pondok pesantren yang sebetulnya kalau diobrolin itu nggak Nggak habis-habis. habis-habis. Ini sampai pagi pun nggak akan habis obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lim Podcast, siaran podcast persembahan Lim Production. Dan saya sudah bersama dengan rekan host saya yaitu Sayus Agus Ya, Muhammad Mas Yusuf Zahid. Fadullah. Gimana Mas Zahid? Alhamdulillah, saya dulu yang tanya. Oh iya, maksudnya kamu ya? Iya dong. Kebiasaan soalnya. Iya. Host juga ya. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Baik-baik aja, betulan. Ya terlihat baik-baik saja tepatnya. Oh gitu ya. Karena ya gimana ya? Kalau kayak semacam pertanyaan apa kabar itu meskipun kita tahu jawabannya baik tapi tetap harus ditanyain. Karena itu permulaan, Cak. Ya introduction yang bagus. Jadi sih, ibaratnya apa kabar sih? kalau kita itu main domino ya, kita susun. Pertanyaan apa kabar itu kita menjatuhkan domino yang paling awal. Setelah kita jatuhkan dia akan menjatuhkan Akan yang mengalir. lain. Kecuali nanti kalau di tengah-tengah ada domino yang dihilangin Ya, nanti bakal berhenti mati sih. itu. Iya. Itu ibarat kita lagi nge-host blank. Blank. Kadang lampunya mati. Sering nge-blank enggak, Cak? Enggak sih. Enggak. Karena di Kok belakang sering ada ya? karena di belakang kan ada tim materi. Oh gitu. Jadi Iya. sebetulnya host itu Terus sangat itu terbantu kan ya. terbantu dengan adanya tim materi. Tapi kadang tim materinya itu juga mendadak blank. Ya kita mau gimana pun kan podcast itu kayak nyimak obrolan. Ya. Iya. Kita harus pinter-pinter nyari bahan buat Nah, apa yang mau itu ditanyain. dia. Kadang kan gini, di tengah-tengah pembicaraan kan kita harusnya nyimak. Tapi kadang yang ada di otak kita apa pertanyaan selanjutnya. Iya. Gitu kan. Iya, Kita gitu bukan kan? nyimak tapi Iya. kita mikir ini mau bahas apa lagi? mau Ini bahas apa lagi? Ini Ini durasinya udah cukup belum ya? karena ya itu di depan kamera meskipun udah terbiasa ya Mas Zahid ya. Ya mungkin Anda udah terbiasa sih. Udah 1 tahun loh. Udah 1 tahun di depan kamera. Mungkin sebelumnya juga udah pernah di depan kamera. Tapi kan yang Tapi kayak- kalau kita bercakap-cakap begini kan baru Ramadan ini saya. Iya sih, iya Kalau sih. jenengan sudah dari tahun lalu. Ya tahun lalu pun cuma 1 bulan Mas Zahid. Habis itu kan bulan. udah nggak ada. Ya kayak membiasakan diri lagi kan. Karena jeda waktu 1 tahun itu bukan durasi yang sebentar. Oke, tapi masalahnya gini, Cak. Gimana? Kalau kita ngobrol sama kawan itu kan biasa aja ya. Biasa. Kita biasa. apa ya, setara. Ya kayak kita lah, kita ngobrol berdua ini kan bisa berdua, santai. seumuran. Kita juga kan satu angkatan gitu ya. Tapi masalahnya bintang tamu kita Yang di diundang podcast itu. ini orang-orang yang kita hormati, Cak. Ya, orang-orang yang jauh di atas kita. Jauh. Entah itu capability-nya, umurnya, kualitasnya, bahkan bahkan guru kita Nah, itu sendiri. dia. Biasanya gitu. saya itu yang paling tegang, Cak. Saya paling tegang itu ketika Podcast yang ya? jadi tamu undangan itu mustahik saya. Iya, saya juga merasakan kan waktu podcast kemarin juga mendatangkan mustahik kita kan. Iya. Mustahik kita itu kayak Wah, berat sekali rasanya. kayak saya duduk di situ tuh. Duduk di situ, rasanya bukan Nggak saya yang di nyaman. situ, Karena gini, kita mau mempraktekkan unggah-ungguh layaknya kita di kelas atau kita ketika ketemu sama beliau. Nanti di depan kamera nggak Nggak bagus. bisa, nggak Iya, tepat. Iya. Kita kan harus Masa iya gini nge-host? Oke. Lajeng. Iya kan enggak dan menarik yang mungkin nanti. ini mungkin klarifikasi ya, Cak ya. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang melihat itu siapa sih anak masih bau kencur baru kemarin Iya. sore masih siswa kok seenaknya. Nanya-nanya gini. Bahkan kemarin saya dapat kritikan, bukan kritikan sih, kayak semacam pertanyaan yang mana itu agak memojokkan saya. Gimana, Cak? Kamu itu siapa? Iya. Kok bisa ngajak obrol beliau ini? Padahal orang yang dekat dengan beliau, katakan siapalah yang Belum tentu iya, bisa. yang dekat dengan beliau pun mau membuka obrolan, mau bertanya-tanya yang di luar Sungkan konteks itu banget, nggak berani. sungkan Kok banget. kamu berani gitu? Ya saya jawab simple, loh. Ini tugas, coy. Kalau saya nggak tanya gini, ya mau gimana kita memunculkan informasi dari beliau? Kadang kan ya, satu kesulitan juga sih. Betul, Cak. Kita kayak semacam nanti nggak sopan. Dan biasanya gini, Cak, kita itu kan tertarik banget ya ingin mencari keteladanan dari orang-orang yang kita hormati, tapi kita itu kan terhalang oleh apa ya, unggah-ungguh. Kita mau tanya ke beliau itu kan wah sungkan banget ya. Dan memang ya dalam acara seperti ini kita bisa korek. Dan memang ya Mau dalam kapan lagi? kayak gini ya Mau kapan unggah-ungguh itu memang agak berkurang ya. Ya bukan berkurang, sebenarnya tetap aja sih kalau menurut saya Tetap ada.
Cuma kalau kita kebutuhannya itu informasi, ya Ya. kita harus bisa Mengejar itu. Iya, kita tetap harus ini kita harus dapat poinnya. Itu Ya. kan ada satu kadang gini ya. Ya maaf nih. Kadang narasumber itu cerita banyak gitu. Kita nggak berani motong. Nah, kalau itu keterusan nanti malah keluar dari konteks. Keluar Kadang dari tema. iya, kadang materi apa yang kita dapatkan itu nggak dapat. Ya bener tetap bermanfaat, tapi materi yang kita butuhkan itu malah nggak dapat. Poinnya itu nggak ada, punchline-nya itu nggak dapat. Gitu. Ya ibarat saya sering mengibaratkan hal-hal itu kayak masakan. Jadi kan orang boleh punya bahan makanan yang berkualitas yang banyak sekali jumlahnya, tapi kan ketika kita mau masak satu menu tertentu, kita nggak bisa dong pakai Semuanya bahan dimasukin itu. nggak bisa. Mau bikin nasi goreng, kulkas kita penuh, gudang kita Iya, penuh dengan bahan makanan. Kita masukkan semuanya kan jadi rusak Iya masa makanannya. nasi goreng kasih santan kan nggak mungkin. Akhirnya kan harus dipilih ini yang perlu disampaikan. Selektif gitu. lah, selektif. Iya, karena ilmu pun kita nggak bisa kalau nggak diarahkan untuk bisa fokus Iya. gitu. Nanti Ya jadinya ada kayak itu klasifikasi. nasi goreng dikasih santan itu. Ya meskipun tanpa mengurangi kehormatan saya, Ya. beliau itu sebenarnya gini, contoh kita mengundang siapa gitu, terus fokus kita mau membahas A gitu, Ya. ya kita tidak menafikan kalau beliau itu sebenarnya menguasai semua bidang, Ya. beliau itu menguasai semua bidang, tapi untuk kali ini kita membahas A, mau membahas masalah itu ini, tantangan kita supaya biar kayak semacam kita itu nggak apa ya, ini beliau itu nggak cuma ahli di bidang ini loh, semuanya ahli. Kenapa kok yang ditanya cuma inilah? Ini gini loh, Konteksnya. kita konteks mau bahas tema apa? Itu makanya kita sebelum podcast pasti ngobrol dulu di Ngobrol depan dulu, pasti itu. iya. Karena kalau nggak gitu nggak ada satu warming up-nya nggak ada. Kedua masalah kedekatan ya. Iya. Kalau kita beliau langsung datang langsung podcast kan nanti kayak belum ada Belum ada chemistry. koneksi ya, belum ada koneksi. Minimal kalau kita ngobrol dulu nanti kita ada apa ya, bahasa Indonesianya apa, ancang-ancang itu apa? Kayak semacam planning dulu, kita mau nggak bisa bilang bahasa Indonesia saya sorry ya. planningnya Ya, nanti perencanaan. waktu perencanaan waktu podcast kita mau bahas apa nanti biar terkonsep, biar rapi gitu ya. Meskipun nanti di podcast kita ngobrol ngalor ngidul kan biasanya Iya, gitu betul. ya. Tapi Namanya ngobrol ya. iya, tetap nggak bisa Namanya ngobrol. terkondisikan. Tapi ya minimal agak terarah gitu. Sulit sebenarnya jadi host Tapi- itu tantangan. Penting gak sih Cak adanya acara semacam podcast gini? Kalau menurut saya penting sih. Apa Kenapa kok pentingnya, saya Sa? bisa bilang penting? Karena selama kita upload nggak ada satupun video yang nggak ditonton. Selama itu masih ditonton berarti kan ada satu hal yang satu atau dua orang yang menikmati itu atau bahkan mengambil sesuatu dari situ. Selama hal itu apa ya? Kalau saya bukan baik atau buruknya ya, itu tergantung perspektif orang masing-masing. Tapi selama itu masih ada penikmatnya, berarti kita buat gak masalah. Ya meskipun yang nonton cuma 100, 200. Gak apa-apa ya. Gak masalah. Berarti masih ada penikmatnya, masih ada pelanggannya gitu. Simple sih sebenarnya. Karena ini pun bisa menjadi wadah untuk mengangkat orang-orang pesantren yang biasanya nggak mau tampil. Satu itu, yang kedua mereka nggak punya waktu. Nah, ini kan wadah yang menurut saya penting sekali itu. Jadi kan biasanya kalau orang-orang pesantren itu tawadu. Ya, Jadi merasa belum bisa apa-apa. ya mendingan yang lain aja. Iya. Gitu. Padahal ya Ini Kapan jadi wadah beliau-beliau itu bisa muncul ke permukaan, bisa membagi wawasan, membagi informasi kepada kita yang ya berkaitan dengan dunia pondok pesantren yang sebetulnya kalau diobrolin itu nggak habis-habis. nggak habis-habis. Ini sampai pagi pun nggak akan habis obrolan ini. Karena ya pesantren itu kan apa Cak ya? Dunia yang apa ya? Isinya beragam. sekali. Ada jutaan cerita di dalam. Jutaan cerita di dalamnya. Ini kita bagi ke orang di luar sana. Ya mungkin kita itu orang yang beruntung ya Mas Zahid. Dalam arti santri-santri semuanya lah itu orang-orang yang beruntung. Karena mereka bisa menikmati apa yang ada dalam pondok. Ya. Dan mereka yang tidak mendapatkan kesempatan itu, mereka hanya penasaran. Nah, Nah, tugas kita itu memberitahu mereka pondok itu gimana sih? Pondok itu isinya apa sih? Makanya kita ceritain mereka dengan mengundang beliau-beliau yang paham banget paham soal banget pondok. dengan pondok gitu. Juga mengamalkan nilai-nilai pondok. Ya, yang santri itu yang sebenarnya sangat itu gimana menginspirasi sih? ya. Karena ya
beliau-beliau itu adalah kayak semacam apa ya, role model kita lah, role model kita. Kita ke pondok kalau nggak niru guru kita mau niru siapa ya? Iya. Iya kan? Makanya kita undang beliau-beliau supaya teman-teman yang lain, teman-teman online kita ya, teman-teman online kita itu bisa merasakan apa yang kita rasakan, minimal ya sedikit banyak lah. Ya. Minimal mereka tahu kalau kita itu di pondok gini, kita itu tantangan di pondok itu gini. Seperti apa? Iya. Dan ini satu hal sih yang ingin saya tanyakan. Kamu kadang jadi host, saya jadi host gini nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa kan? Kita berdua kan host. Dua-duanya host. Iya. Sebenarnya kayak semacam ini, hal-hal seperti ini, multimedia ya katakan, kita terjun di multimedia. Kalau menurut kamu, santri perlu nggak sih? Fardu kifayah, Cak. Kenapa? Karena harus ada. Karena gini, banyak orang sekarang yang mencari informasi itu lewat multimedia, lewat media sosial, lewat internet, browsing dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak menyediakan diri kita, bukan diri ya, mungkin wawasan kita, wawasan khas pesantren di situ, ya itu salah. Karena itu sudah menjadi tempat yang sekarang itu lumrah, Zak. Orang nyarinya lewat situ. Nah, kalau kita nggak menyediakan, ya berarti salah dong. Setidaknya ada yang mewakili, Zak. Berarti kita menjawab tantangan zaman. Fardu kifayah. Tantangan masa ya. Tapi jangan semua. Kenapa? Karena harus tetap ada yang gini, Cak. Pondok itu kan ada sosok yang nggak tampak di permukaan tapi perannya sangat luar biasa, Cak. Itu harus tetap ada. Tidak terkenal orang-orang di yang dunia, nggak tapi terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Yang beliau yang nggak punya medsos, Cak. Beliau nggak punya medsos. Ada banyak itu. Kemudian setiap hari ngaji, wirid, doain santri, jamaah, dan beliau jangan sampai beliau malah main medsos juga gitu loh. Iya sih. Beliau itu menurut saya gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu, beliau-beliau yang seperti itu harus tetap dilestarikan. Berarti. Nah, agar beliau-beliau itu apa namanya bisa betul-betul apa ya? Betul-betul saling melengkapi, Cak ya. Ada yang seperti beliau-beliau itu, tapi juga ada yang terjun di dunia multimedia itu. Ya, karena filosofinya kayak makanan tadi berarti. Kalau kita mau bikin nasi goreng kan berarti bumbunya harus ada, nasinya harus ada, tempat yang buat masak harus ada gitu. Karena gini, Cak, menurut saya bagaimanapun ya, sepenting apapun dakwah di media sosial, saya masih meyakini itu baru cara alternatif, bukan cara utama untuk belajar. Karena cara utama untuk belajar itu ya langsung bertemu, Cak. Langsung face to face, langsung ada di satu majelis. Karena beda sekali, Cak. Ya, kita pernah belajar di satu majelis, kita juga pernah belajar lewat media online. Pasti hasilnya berbeda, Cak. Nah, orang yang belajar di media sosial itu, kalau dia nggak mendapat kesempatan untuk belajar langsung itu, Cak. Jadi kalau ada orang-orang yang masih punya kesempatan untuk mondok, ya mondok aja. Mondok aja. Jangan malah dia mondoknya disia-siakan, tapi malah belajarnya lewat online, itu salah menurut saya. Karena dia masih menjalani cara yang utama. Ya nanti gitu. Ditakutkan sumbernya nggak relevan satu. Kayaknya problem yang paling besar sekarang itu sih. Banyak orang-orang gini ya, bukan kok kita itu mau gimana-gimana, tapi kita kan juga main media sosial. Maksudnya kita juga main di YouTube, kita juga bermain Instagram. Mungkin kalau kita itu udah nggak gini ya. Tujuan utama kita adalah menyampaikan dawuh masyayikh, menyampaikan dawuh-dawuh guru kita. Jadi kabel. Ya, jadi kayak semacam apa ya? Wireless lah. Iya, cuma media lah, kita media beliau dawuh kita sampaikan ke orang-orang yang jangkauan yang lebih luas. Orang-orang gitu. yang mungkin nggak berkesempatan mendengar langsung. Untuk mendengar langsung. Tapi kalau kita mendengar langsung ya jangan malah nggak memanfaatkan itu kan. Tapi masa gini loh, Cak. Kita dakwah di multimedia itu kan termasuk al-akhdu bil jadidil aslah. Kita itu berinovasi pada hal-hal yang lebih maslahat. Tapi tetap seharusnya begitu. Muqaddimis sholeh. Nah, tapi gini, Cak. Sering sekali obrolan-obrolan seperti kita ini fokusnya ayo pentingnya multimedia, pentingnya gini, tapi menafikan hal yang al-muhafadah alal qadimis sholih itu. Jadi keluarnya diperkuat, tapi dalamnya semakin rapuh. Itu outputnya juga besar. Banyak loh, Cak. Outputnya besar. Tapi sumber dayanya ini loh menipis. Seharusnya
multimedia itu ya alternatif, itu bukan hal Sebenarnya utama, bukan alternatif kalau menurut saya. prioritas. Kalau menurut saya bukan. Sekedar Apa? media, sekedar Ya. itu loh, wasilah. Ya berarti kan bukan prioritas. toh. Bukan. Prioritasnya bukan. tetap Makanya bener saya setuju tadi kenapa? Ini sumber dayanya diperbanyak dulu. Kemudian baru outputnya ini disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Outputnya kalau kebesaran ya habis ini nanti. Apa yang mau dikeluarin gitu. Nah, problem sekarang ini lanjutin yang tadi ya. Problem yang paling besar itu banyak sumber-sumber yang beredar itu nggak relevan. Kan kita juga main medsos ya. Saya ulang. Kita tahu lah apa ya problematika di seputar per YouTubean dan per Instagraman kita tahu. Kadang itu ya mungkin kita awal-awal ngerasain ini kok kita upload yang nonton dikit ya. Ada rasa seperti itu. Tapi karena kita menyampaikan dawuh guru kita, dawuh masyayikh kita. Jadi semacam ya udahlah yang mau nonton nggak nonton terserah, yang penting kita upload hal-hal yang bermanfaat, yang emang relevan, yang sumbernya jelas kayak gitu. tapi nggak boleh egois juga ya. Nggak boleh. Nggak boleh egois gini maksudnya. Nggak boleh gimana? Ya yang penting saya menyampaikan, tapi kan kita ya menyampaikan, tapi kan ada cara biar dilihat orang. Iya, lah ini kan target utama kita adalah menyampaikan dawuh beliau, Ya. menyampaikan dawuh. Tapi mungkin ya orang-orang yang tidak punya pedoman kuat kayak kita ini, mereka itu cuma gimana caranya saya bikin satu hal yang ditonton oleh orang banyak, untuk cari uang lah, untuk cari apalah, popularitas atau apa. pansos. Akhirnya apa yang mereka ucapkan itu hanya untuk ngejar konten, Ngejar bukan untuk itu loh balighu. Ya kan Balighu kita anil punya ayah. pedoman ya, kita punya pedoman. Kita itu diberikan dawuh sama masyayikh, diberikan ilmu, kemudian kita sampaikan ke orang banyak gitu. Jadi kita menyampaikan dawuh yang relevan gitu. Tapi kalau orang-orang yang cuma nyari konten, bikin channel-channel yang ya katakan caranya sholat, caranya wudhu, caranya Tapi tayamum. tujuannya- Tapi tujuannya untuk cari penonton yang banyak biar dapat uang, Biar terkenal. atau ya untuk biar populer seperti itu. Dan sumbernya itu nggak relevan, sumber yang dia pakai itu kurang kuat seperti itu. Ya bener yang nonton banyak, tapi pertanggungjawabannya nanti gimana? Ya. Ternyata yang dia sampaikan kebetulan salah gitu, kebetulan sumbernya nggak relevan, ditonton sama orang banyak, dipraktekin sama orang banyak, tanggung jawabnya gimana? Susah juga itu. Kalau sekali salah dipraktekkan Iya. orang kan repot ya. Heeh. Ya mungkin kalau dia nggak egois dia hapus videonya. Jadi Kemudian jangan- klarifikasi. Jangan ini ya, jangan kejar konten ya. Iya. Tapi kita harus betul-betul menyajikan konten yang sudah selesai, Iya. sudah selesai. Emang udah kalau bahasa skrip itu yang udah final draft. Nah, Itu yang siap draft syuting. terakhir. Iya. Karena Kalau masih kerangka ya kita kan sering toh sesuatu yang masih berbentuk kerangka terus kita sampaikan ya akhirnya kan amburadul. Iya. Namanya kerangka. iya, kerangka kan cuma tulang. Iya. Masih belum selesai. Tapi ini mau tanya, kesulitan jadi host selama 1 bulan ini apa? kesulitan saya adalah Problemnya apa? ya saya sih satu itu Cak ya. Jadi saya harus menghadapi orang yang saya hormati berdua di meja seperti ini, conversation ya. Ya. Kita bercakap-cakap. Wah, itu berat sekali Cak bagi saya yang bukan siapa-siapa ini. Tapi ya saya kenal Anda ya, Anda itu bukan orang yang mendengarkan omongan orang. Ya. Bukan orang yang peduli dengan omongan orang, kalau itu cuma ngeritik atau menjatuhkan kan gitu ya. Kalau mengkritik untuk Membangun nggak ya. masalah, tapi kritik kalau yang menjatuhkan mengkritik atau cuma peduli. nyinyirin Ya. apalagi itu kan nggak kamu denger. enggak. Tapi kan banyak di luar sana yang bilang ini kok santri. Ya mungkin ini apa ya agak terekspos sedikit. Mungkin orang-orang yang kalau hostnya saya orang-orang nggak akan berperspektif ini ya, Ya, kita ya. mau nggak bisa apa ya gitulah pokoknya. Tapi kalau Anda mungkin banyak orang yang bilang ini siapa santri sih? loh. Ini siapa santri kok gitu. berani-beraninya ngomong nggak sopan ke Iya. ini. Mungkin kalau saya malah ini aduh ya beban mental juga sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau kamu kan mereka akhirnya berani keluar kritiknya gitu. Ya. Ini kok nggak sopan ngomongnya kok ini. Itu kamu dengerin nggak? Ya itu kayaknya nggak berdampak apa Cak ya. Itu nggak memberi solusi apa-apa gitu loh Cak. Oke. Omongan seperti itu kan nggak memberi solusi, cuma apa ya, kesalahan-kesalahan yang menurut mereka, itu pun kesalahan yang menurut mereka salah Menurut ya. mereka. Padahal saya sendiri kan di sini ditugaskan, Ya. dikasih amanah untuk menjadi host begini-begini yang diundang beliau. Ya. Nah,
Otomatis ketika saya sudah di sini, saya nggak bisa dong harus sopan kayak saya lagi sowan itu. Iya. Ngapunten sepeda silaturahim, megang kepala kula badhe tanglet. Ngeten. Itu enggak banget gitu loh, Cak. Iya. Nah, saya harus menyesuaikan dong, menyesuaikan. Bahkan sebelum podcast saya pasti, Cak, ada satu yang saya lakukan. Apa? Saya minta maaf dulu ke narasumber. Ya, sama Saya sih. minta sama maaf. sih. Waktu Minta ngobrol depan kan. maaf kalau sepanjang podcast ini saya kurang sopan karena saya merasa bertanya-tanya begini ini nggak sopan dan saya minta maaf duluan. Dan kita gitu sadar loh. kalau itu benar-benar nggak sopan itu. Dan beliau pun nggak ada yang masalah dan memaklumi gitu loh. Ya namanya mungkin, podcast. Ya mungkin penonton itu taunya kita di depan kamera kayak gimana. Tapi di belakangnya kan ya sama hit. Saya waktu di depan waktu ngobrol kayak semacam warming Nggak up bisa dulu kayak itu, gini. Iya. Ngomongnya nggak mungkin kayak gitulah. Kita tetap ya ngomong sopan ya. Ya seperti halnya santri kepada gurunya seperti itu.